Pemirsa, aksi pencurian tabung gas oleh seorang emak-emak di warung seblak terekam CCTV viral di Tangerang Selatan, Banten. Aksi pencurian diduga dilakukan oleh dua orang. Emak-emak yang berpura-pura hendak membeli seblak ini malah nekat mencuri tabung gas di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Aksi pencurian ini terekam CCTV hingga viral. Rekaman pelaku bersaksi saat situasi lapak ditinggal penjual sejenak. Korban baru menyadari tabung gas LPG hilang saat hendak menyalakan kompor. Diduga aksi pencurian ini dilakukan dua pelaku, yakni satu emak-emak yang mengambil tabung gas, sedangkan pelaku lainnya memantau situasi. Berbekal rekaman CCTV, korban berencana melaporkan peristiwa ini ke polisi agar pelaku tak mengulangi perbuatannya lagi. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku curanmor melakukan selebrasi sambil berjoget usai menggasak motor seharga 70 juta rupiah di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Kedua pelaku masuk garasi usai membobol gembok pagar rumah. Kamera CCTV merekam aksi dua pria membobol kunci gembok rumah di Jalan Haji Musirin 1, Kedoya Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Hanya dalam hitungan detik, pelaku membobol kunci kontak motor incarannya. Senang melihat rekannya berhasil mencuri motor seharga puluhan juta rupiah, satu pelaku yang berjaga di luar berjoget sambil selebrasi ke arah CCTV rumah korban. Tak hanya itu, guna mencegah kecurigaan, pelaku juga sempat menutup pintu pagar kembali. Atas kejadian ini, korban akan melaporkan kasus pencurian ke Polsek Kebonjeruk dengan menyertakan bukti rekaman CCTV. Warga mengaku resah atas maraknya aksi pencurian dan berharap pelaku segera ditangkap. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ratusan warga menggeruduk pos keamanan warga untuk menghakimi dua pelaku jambret yang tertangkap di Jalan Tawakal, Tomang Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Dari tangan pelaku, warga mengamankan HP korban dan motor pelaku. Korban mengaku saat berjalan kaki sambil memainkan HP, tiba-tiba dari arah sebelah kiri, dua pelaku bermotor menjambretnya hingga terjadi tarik-menarik. HP berhasil digasak pelaku, namun korban berteriak hingga datang warga menangkap dua pelaku. Saya pegang HP-nya sebelah kiri lagi buka chat. Terus tiba-tiba ada motor dua orang. Langsung sini sempat tarik-tarikan. Terus sudah selepas, saya langsung otomatis teriak karena udah tahu di sini ada ada yang lemparan gitu. Saya jatuh. Tadi sempat mau dipukulin, saya fokus HP-nya dulu sih. Evakuasi kedua pelaku juga berjalan dramatis lantaran warga yang terus memburu untuk menghakiminya. Kedua pelaku dibawa ke Polsek Grogol, Petamburan, Jakarta Barat untuk diperiksa. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, keluarga korban penembakan oleh oknum TNI AL di Res Area 45 Tol Tangerang Merak membantah adanya pengeroyokan kepada pelaku penembakan. Peristiwa KM45 sendiri merupakan kelanjutan dari aksi pelaku saat menodongkan senjata api ke kepala korban sehingga keluarga meminta pengamanan di Polsek Cinangka meski pada akhirnya ditolak. Suasana duka masih terasa di rumah Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil di perumahan Taman Raya Rajek, Kabupaten Tangerang, Banten. Ilyas Abdurrahman tewas akibat ditembak oknum TNI Angkatan Laut saat akan mengambil unit kendaraan yang digelapkan oleh konsumennya. Sejumlah kerabat dan relasi bisnis korban masih berdatangan di rumah duka untuk memberikan rasa bela sungkawa. Anak korban, Agam Muhammad Nasruddin, menyesalkan pernyataan yang menyebut terjadinya pengeroyokan kepada para oknum tentara saat kejadian tersebut. Peristiwa KM45 tidak berdiri sendiri, akan tetapi harus dilihat semenjak dari peristiwa di Saketi, Pandeglang, yang mana para pelaku telah menodongkan senjata api di bagian kepala korban, sehingga pihak keluarga meminta perlindungan ke Polsek Cinangka, walau akhirnya tidak digubris. Sebenarnya waktu di rest area, saya berkumpul ke sana untuk mengamankan senjata api, bukan terjadinya pengeroyokan. Karena pada saat di Saketi Pandeglang, itu dia menodongkan senjata ke ayah saya, ke kepala ayah saya. Ya, terjadilah di rest area KM45 yang disebut tadinya pengeroyokan, itu salah sekali untuk terjadi pengeroyokan. Karena di situ kita untuk mengamankan senjata api supaya tidak terjadi
tembakan. Dan ternyata di mobil Sigra yang memegang senjata api tersebut. Entah dipindahkan atau mereka saling memegang senjata. Ilyas Abdurrahman meregang nyawa di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak 2 Januari lalu saat akan mengambil mobil rentalan miliknya yang digelapkan pelanggan. Pihak keluarga korban berharap perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK dan meminta Presiden Prabowo Subianto turun tangan dalam penanganan kasus ini. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi curanmor beraksi di siang bolong di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pencurian sangat meresahkan karena beraksi kurang dari 1 menit. Kamera CCTV merekam 2 pelaku curanmor saat melancarkan aksinya di perumahan VGH Blok AJ, Babelan, Kabupaten Bekasi. Kedua pelaku mengincar motor milik seorang tamu yang terparkir di rumah warga. Hanya hitungan detik, satu pelaku menggondol motor milik korban dengan cara didorong. Salah satu warga mengaku melihat kedua pelaku melintas dan balik arah kendaraan. Namun tidak menaruh kecurigaan lantaran tidak mendengar suara kendaraan milik korban. Diambil, langsung didorong nyampe sekitar 10 meter, 20 meter lah. Jadi nggak langsung dinyalain ya? Nggak langsung dinyalain. Kalau langsung dinyalain mungkin ya keteraan. Kalau melihat dari ciri-ciri pelaku itu, mengenalnya Bapak kira-kira? Saya nggak kenal kalau untuk ciri-cirinya. Ada berapa orang Pak pelakunya? Aksi pencurian di wilayah ini bukan kali pertama sehingga warga sangat resah karena wilayahnya rawan pencurian motor. Sebelumnya, 2 unit motor juga raib digondol maling. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan.